Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantini Herdianti. Pada sore hari ini, saya selaku pengamat, kemudian rekan saya Indar Bismoko sebagai coach, dan Saya selanjutnya Yuli Yulianti sebagai coaching. kami untuk fasilitator Bapak Samsu Edi. Sore hari ini kami akan melakukan kegiatan coaching mengikuti Alur Tirta. Kegiatan ini akan kami dimulai dari saya sebagai pengamat akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada coach. Selamat sore Bapak Indar. selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih perasaan sore hari ini? Baiklah, cerah. Alhamdulillah. Mendung ya. Oh iya mendung. Semangatnya bagaimana? Karena udah sore sih lumayan kendor sih, tapi ya kita harus iya. tetap semangat lah. Tetap harus semangat ya, apalagi sekarang ini diberi kesempatan untuk menjadi coach dan tentu lebih harus semangat menggali pertanyaan kepada coach ya. Iya. Dalam hal ini kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Indar untuk sebagai coach ini agar lebih maksimal apa yang sudah dipersiapkan? Yang pasti kan kemarin dengan CGP kita udah belajar soal tahap-tahap alur kita, Ya. kemudian indikatornya pasti ada pertanyaan berbobot, kemudian mendengar aktif dan satu lagi itu Present. ya kehadiran penuh. Siap. Ya. Berarti sudah mempersiapkan dengan maksimal dong. Dengan tambah semangat, saya harap bisa menggali pertanyaan dari coach sehingga bisa menemukan titik permasalahan dan untuk penyelesaian juga. Siap. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilakan Pak Indar kepada Ibu Yuli Yulianti. Assalamualaikum Pak Indar. Waalaikumsalam Bu Yuli. Mana Pak Indar? Sibuk nggak? Lagi sibuk nggak ya? Aman. Saya nggak ganggu jam ngajar atau apa? Nggak. Pak Indar, saya lagi bingung. Bingung kenapa Bu? Bingung begini Pak. Kita kan sekolah kita kan mau mengajukan bantuan ini ya Pak, bantuan kecil rektorik, kemudian juga mau diupload ke sekolah. Jadi Bu Agnes selaku kurikulum itu meminta saya menyiapkan file-file ini Pak, perjanjian kerjasama dengan beberapa didika gitu. Nah, saya merasa terkadang tuah karena memang sudah terlalu banyak didika yang mau kerja sama dengan kita. Terkadang kita mau bagi waktu, saya terutama Pak mau bagi waktu dengan didika itu agak susah gitu Pak. Karena gimana ya Pak ya sama didika ini sama didika itu gitu. Jadi kayak susah bagi waktu gitu Pak. Oke. Berarti Ibu Juli kan udah tahu permasalahannya. Iya. Nah, tujuan dari pertemuan kita hari ini berarti pengen permasalahannya itu terpecahkan. Iya, saya pengennya tuh didika kita tuh semuanya bisa kita cover gitu. Cuma saya kalau cuma sendirian kayaknya saya nggak bisa cover semua gitu Pak. Oke. Di sini Bu Yuli itu perannya sebagai apa ya dalam penentuan didika ini? Oh iya, karena memang saya kan di Humas ya Pak. Humas ya, jadi Humas itu memang menjalin kerjasama dengan berbagai didika gitu. Jadi memang muaranya memang di saya. Cuma kan kalau saya sendirian semuanya ya nggak, saya harus buat MOU, harus kunjungan juga ke didikanya, kan kayaknya capek sendiri gitu Pak jadinya. Oh gitu. Dalam tahap ini Ibu sudah konsultasi belum dengan kepala sekolah? Iya, belum sih Pak, ya, karena ya salah saya juga sih kenapa nggak saya konsultasi dulu ya Pak ya? Iya. Nah di sini kan Ibu salah satu yang mungkin Ibu dapatkan itu konsultasi kepala sekolah. Nah dalam hal ini peran-peran Ibu dalam penentuan didika yang bakal diikutkan dalam TEVA itu apa saja Bu? Ya,
kita pilihnya rekanan yang memang sudah sering kerja sama dengan kita, walaupun bukan di bidang TEPA atau mungkin di bidang yang lain gitu. Cuma maksudnya saya kalau hubungan harus semua industri harus saya sendiri gitu Pak, saya di situ. Tapi mungkin sih saya coba ngobrol dengan kepala sekolah, apa sebaiknya saya bagi-bagi tugas aja gitu ya Pak ya dengan kepala program gitu. Nah kan sekarang Ibu sudah mendapatkan gambaran nih dengan kepala sekolah, kemudian pembagian tugas. Nah berarti kan permasalahan Ibu sudah mulai sedikit terpecahkan. Nah berarti sekarang langkah selanjutnya kira-kira apa rencana Ibu buat mendelegasikan sebagian tugas Ibu kepada teman-teman Ibu nih yang bisa bantu Ibu? Ya sih, saya coba ngomong nanti dengan kepala sekolah, kayaknya dengan kaprok nanti harus rapat deh, kayaknya harus pertemuan gitu. Karena kan ya sebaiknya memang kepala program sih juga harus memang handle Budika gitu, karena kan berkaitan dengan kegiatan di program atau di jurusan. Jadi mungkin mau rapat kecil lah nanti kayaknya Pak sebaiknya ya. Sebaiknya kayak gitu. Nah hasil yang didapatkan, yang pengen didapatkan dari rapat kecil itu apa? Pengen nanti jika kerjasama itu maksudnya gini, taruhlah nggak usah banyak, kita fokusnya jika yang akuntansi nih, jikanya mau di BRI kita fixkan BRI, cuma nanti mungkin saya koordinasi dengan ketua jurusannya atau kepala programnya untuk handle yang BRI sama akuntansi gitu Pak, sama kepala program akuntansi. Paling rencana saya gitu sih, paling. Caranya seperti itu. Nah, di rapat itu selain penentuan pembagian itu ada yang lain lagi nggak? Termasuk membuat MOU-nya juga mungkin ya, poin-poin apa saja yang akan kita tuangkan di MOU, kemudian juga penandatanganan. Ya saya harap sih nanti kepala program gitu yang mendampingi kepala sekolah gitu, nggak saya terus. Oke. Berarti kan sudah ada pergambaran nih dengan permasalahan Ibu yang kerja sendirian, kemudian sudah pertemuan buka kan, kemudian sekarang juga sudah diarahkan buat konsultasi ke kepala sekolah, kemudian ngajak kawan-kawan kumpul. Nah, kira-kira apa yang bisa membantu Ibu buat menjaga komitmen itu sehingga target yang pengen Ibu capai itu tercapai? Ya, saya nanti akan ini sih Pak, akan komitmennya ya koordinasi tadi dengan kepala program, kita buat kesepakatan untuk nanti kita sama-sama saling membantu, intinya membantu. Itu sih yang akan saya pegang komitmen bersama kepala program tadi. Untuk menjaga komitmen kepala program kira-kira seperti apa Bu? Menjaga komitmen ya kita saling kerjasama lah, saling menguatkan lah. Saya minta bantu mereka juga membantu saya, saling membantu lah intinya. Ya saya sepertinya udah tahu solusinya tuh Pak. Oh iya. Ya, kasih Pak Indan. Saya udah kepikiran juga akhirnya mau ngatasi masalah saya tadi. Oke. Gitu. Masih ada Bu yang mau disampaikan? Itu sih kayaknya Sudah. saya udah ini sekarang udah tahu. Jadi sumringah Ibu ya? Iya benar. Ya semoga hasil obrolan kita ini bermanfaat buat Ibu. Dari apa yang sudah kita obrolkan, semoga Ibu bisa menyelesaikan, paling enggak terselesaikan dengan nyaman lah pekerjaan Ibu, dan Ibu nggak ada beban pikiran. Semoga sehat-sehat Bu Yuli. Masih ada yang pengen ngobrolin? Ini udah Pak Idar, saya makasih banyak ya Pak Idar ya. Ya udah ya. Saya udah bantu saya sekarang udah merasa plong lah. Makasih. Maaf udah ganggu waktunya nih Pak Idar. Santai Bu. Ya saya pamit ya Pak Idar ya. Yo. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ternyata proses antara coach dan coaching katakannya sudah selesai. Selanjutnya, bagaimana nih perasaan Pak Indar setelah melakukan kegiatan tadi sebagai coach? Perasaannya bagaimana? Perasaannya ya senang lah sebagai Ya. bisa mengungkapkan bahwa Bu Yuli jadi terungkapkan permasalahannya dan dia bisa menemukan solusinya dengan arahan yang sesuai pertanyaan itu. Ya. Terus kemudian menurut Pak Indar selama melakukan percakapan tadi, apakah kira-kira percakapan tadi sudah
sudah, karena tadi ada pertama kan menyampaikan tujuan, Ya. kemudian kita juga sudah identifikasi masalah, Mhm. kemudian sudah merencanakan aksi, dan Ya. terakhir pembentukan komitmen tanggung jawabnya. Alur kita sudah dijalankan, kemudian tadi juga Ibu Yuli sudah merasa menemukan solusi gitu dari permasalahan ini. Tapi kira-kira menurut Bapak Indah, apa sih dari percakapan tadi kira-kira yang masih perlu ditingkatkan? Mungkin apa ya, pertanyaan kali mungkin perlu banyak yang perlu diperbaiki karena harus memancingnya gitu. Walaupun solusinya ketemu di akhir. Iya, iya. Dan dari percakapan tadi, menurut Pak Indar nih kayaknya sudah bagus, dan kedepannya ini saya bisa pertahankan, dan bahkan mungkin ya lebih ditingkatkan juga boleh. Tapi kayaknya saya sudah bisa di bagian ini deh. Di bagian Kalau mana ini? dipertahankan sih jangan, tapi harus Iya, ditingkatkan. bagus. Mungkin di bagian kita pertanyaan ya, karena kita memang jam terbang mungkin yang bakal bantu kita. Bagus sih. Jadi Pak Indar sudah bisa mengenali apa itu alopika gitu ya. Dan tadi juga saya sudah mendengar percakapannya, memang benar Bapak Indar itu pertama sudah menggali tujuan dari Bu Yuli untuk bercerita kepada Pak Indar, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari Ibu Yuli, kemudian juga rencananya tadi digali oleh Pak Indar sampai menemukan terakhir itu komitmen, dan Bu Yuli merasa senang. Demikian menurut saya memang sudah sangat mengikuti alur kita. Baiklah, demikianlah kegiatan kami sore hari ini melakukan coaching. Saya selaku pengamat dan rekan saya selaku coach, dan rekan saya satu lagi sebagai coach sudah melakukan kegiatan ini. Demikian kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan saya sendiri Ulfa Uzma sebagai pengamat, dan rekan saya Yuli Yulianti sebagai coach. Saya Indah Bismoko sebagai coachee. Ya, pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan praktek kucing ya. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Bu Yuli Yulianti. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun di luar hujan Bu Ulfa. Gimana perasaannya hari ini Bu? Senang bisa bertemu Bu Ulfa dan Pak Indar juga. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Baik, pada kesempatan ini Ibu Yulianti nanti yang akan menjadi coach ya, dan Pak Indar Bismoko yang akan menjadi coach, Pak ya. Ya, kira-kira Bu Yulianti apa yang sudah Ibu persiapkan yang sesuai dengan alur kita? Saya berusaha untuk nanti bisa hadir secara penuh. Kemudian saya mencoba nanti akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian juga lagi saya akan membuat coach itu bisa tergali potensinya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Iya, ya, betul sekali ya. Jangan lupa juga kompetensi inti yaitu tadi kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan secara aktif atau dengan rasa Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya, baiklah, sekarang kita akan mulai. Silahkan Bu Yulianti. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Indar. Ada waktu nggak Bu? Ada. Lama nggak? Ya lama, ini saya nggak ada jam ngajar Pak. Oh. Ya silakan. Saya minta waktunya bentar sih, nggak lama Bu. Iya boleh. Jadi gimana ya? Ada apa ya Pak Indar ya? Gini Bu ya, ada anak di kelas nih. Kalau dulu dia sering tidur di kelas, jadi dari pagi dia udah tidur gitu. Jadi baru jam 8 dia udah tidur, apalagi siang gitu kan. Nah saya udah mencoba cari permasalahannya segala macam, tapi masih
buntu sih. Iya. Nah, Pak Indar, kita tujuannya mau apa nih? Nah, pengen sih permasalahannya anak yang tidur ini Hmm, bisa ada solusinya lah. oh gitu. Jadi nggak paling nggak tahu apa permasalahannya. Pak Indar, kesempatan saat ini yang Pak Indar miliki apa sebagai guru dari siswa tersebut? Kebetulan saya kan wali kelasnya. Oh, Kemudian saya punya nomor orang tuanya. Kemudian saya juga punya catatan-catatan soal dia. Kemudian saya juga tinggal dengan tahu. oke, jadi Pak Indar sudah punya kontak orang tua ya. Ya, Nah, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Indar ambil dari kondisi ini? kemarin sih dapet kontak orang tua ya kemarin. Katanya dia sering laporan ke saya itu dia tidurnya jam 9. Nah, pas kontak dengan orang tua tidurnya jam 1 jam 2. Katanya sering main game. Zaman now ya. Iya. Nah, sekarang Pak Indar sudah punya kekuatan, punya kontak orang tua gitu. Nah, rencana apa yang akan Pak Indar lakukan untuk mengatasi permasalahan tidur anak ini gitu? Ya, rencananya sih juga sama dengan orang tua. Karena kan kalau saya kan cuma ngawasin dia dari di sekolah lah, apa di sekolah. Kalau dia di luar sekolah kan itu dengan orang tua. Permasalahannya kan dengan dia tidur jam 1 jam 2 itu kan bikin dia bawa permasalahan di sekolah. Jadi rencananya sih maunya kerja sama dengan orang tua, jadi orang tuanya itu kayak kontrol jam tidur anaknya. Jadi biar dia tidurnya ya sampai jam 9 nah gitu. 9 sampai malam-malam. Apa ada strategi yang lain kira-kira Pak Indar bisa? Selain itu kayaknya saya harus sering-sering ingetin juga sih. Jadi kan kalau ini kalau dia nggak bisa mendisiplinkan dirinya, itu kan kita harus bisa mendisiplinkannya. Jadi dengan orang tua sampai dikontrol, jadi kita harus kontrol ya kan. Sehingga jam tidurnya, rencana sih dia jam tidurnya juga awal jam 2 Bagus sekali Pak Indar punya komitmen seperti itu. Nah, bagaimana cara Pak Indar mempertahankan atau bertanggung jawab dengan komitmen itu? yang pertama sih kayaknya saya harus konsisten terhadap hal itu. Jadi kalau misalkan anak itu ngantuk hal ini berarti saya harus langsung kontak orang tuanya, bu mau diingatkan lagi anaknya masih nggak masuk sekolah. Jadi saya harus komitmen terus ya dan capek-capek lah buat komunikasi dengan orang tua kan juga buat anak. Bagus Pak Indar. Gimana tuh jadi sekarang? Gimana perasaan Pak Indar? Ya seneng sih bu karena berarti ide-ide saya ini ya bisa kayaknya buat diterapin. Terima kasih lah dulu buat waktunya, buat menerima apa yang ada di kepala saya buat masalah anak ini. Seneng saya kasih dulu. Semoga nanti anak ini juga bisa lebih baik ya Pak ya. Iya. Ya, dengan komitmen Pak Indar juga, semoga semuanya bisa dilaksanakan dan anak ini nanti bisa normal, maksudnya udah kembali bagus jam tidur dan lain-lainnya dan tidak terganggu kegiatan sekolahnya. Iya bu, maaf ya ganggu waktu. Enggak apa-apa kok, nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak bu. Iya, sama-sama Pak Indar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Baiklah, Bu Yulianti, tadi Ibu luar biasa sekali Bu ya, kucingnya sangat bagus, sudah sangat mengena dan sudah sampai ke titik semuanya ya untuk solusi dan permasalahan yang dialami oleh Pak Indar tadi ya. Jadi secara keseluruhan ya saya melihat tadi sudah presennya sudah ada kehadiran penuhnya yang bagus tunjukkan ya, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaannya juga sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot ya. Ya begitu juga dengan alur ceritanya sudah kelihatan ya, tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Yulianti, Pak Indra Bismoko. Ya, demikianlah praktek coaching kami hari ini ya. Saya selaku pengamat dan rekan saya Bu Yulianti selaku coach dan Pak Indra Bismoko selaku coaching. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami akan mempraktikkan coaching, di mana hari ini akan ada satu orang sebagai pengamat, satu orang sebagai coach, dan satu orang sebagai coaching. Dan pada kesempatan kali ini saya Yulianti sebagai pengamat dan rekan saya Rantini Hardianti sebagai coach dan rekan saya. Ulfa Uzma sebagai coaching. Baik, kami adalah CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Belitung yang hari ini akan mempraktikkan coaching. Baik, akan kita mulai. Assalamualaikum Ibu Rantini dan Ibu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana perasaannya Ibu Rantini selaku coach? Hari ini perasaan saya cukup baik, Bu, dan termasuk bersemangat karena memang setiap hidup itu harus dipenuhi dengan semangat dan senyum. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Rantini lakukan untuk menjadi coach hari ini? Ya. Sebagai coach, kita harus memahami dulu bahwa coach itu adalah seseorang yang harus memahami apa kemauan dari coach. Artinya kita harus tahu tujuannya. Tujuan coach itu datang ke kita. Kemudian setelah kita tahu tujuannya, kita mengidentifikasi masalah coach. Setelah kita tahu identifikasi masalah coach, kemudian kita menggali rencana apa yang bisa dia lakukan. Sehingga ketika dia sudah menemukan rencananya, maka komitmen untuk melakukan itu apa? Nah, itulah sesuai dengan alur kita. Baik, persiapannya sudah sangat bagus sekali Bu Rantini. Oke, saya hanya mengingatkan jangan lupa untuk 3 kompetensi kita nanti, yaitu sebagai coach kita harus melakukan kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif atau mendengar dengan rasa, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Semoga sukses Bu Rantini. Siap. Setelah ini akan kita mulai proses coachingnya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Rantini. Waalaikumsalam Bu Ulfa, apa kabar nih? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan baik. Bagaimana Bu Ulfa, ada apa ya? Bu, ini Bu, saya itu Ibu ada waktu luang nggak Bu? Kebetulan banyak hari ini memang lagi kosong. Kenapa Bu? Saya ada sedikit masalah Bu yang akan saya ceritakan kepada Ibu. Apa nih kira-kira? Ada permasalahan apa? Jadi begini Bu Rantini ya. Jadi ini tentang siswa saya, Bu ya. Jadi siswa saya itu ada yang sering tidak pakai sepatu Bu kalau keluar kelas. Selanjutnya permasalahan apa? Selain dia tidak memakai sepatu, apa ada permasalahan lain? Iya. Kemarin kan kalau di kelas sebenarnya kami sudah membuat keyakinan kelas ya awal semester kemarin untuk disiplin kalau di dalam kelas itu memang harus melepas sepatu katakannya ya. Tapi kalau keluar kelas itu harus memakai sepatunya kembali Bu. Ya, tapi siswa saya ini sering tidak pakai sepatu Bu kalau keluar kelas Bu. Misalnya contohnya kalau ke kantin gitu Bu. Kalau ke WC gitu dia tidak pakai sepatunya. Boleh tahu untuk penerapan melepas sepatu pada saat masuk kelas ini apakah sudah lama diterapkan atau baru? Sudah di awal semester kemarin. Awal sudah semester. diterapkan, sudah Ya. karena kami sudah membuat keyakinan kelas. Dan murid yang tadi Ibu Ulfa sampaikan itu tidak mengikuti aturan yang sudah diterapkan itu mulai dari awal semester ini, seperti itu. Ya. Oh iya. Menurut Ibu, kira-kira apa masalah dari anak ini sehingga tidak mengikuti aturannya? Kira
kira-kira menurut saya mungkin sayanya Bu ya yang Ya. sebagai guru yang kurang mengingatkan setiap harinya. Jadi dia kalau tidak diingatkan, oh melanggar gitu Bu ya. Mungkin seperti itu. Oh, jadi menurut Bu Ulfa mungkin kurang mengingatkan. Iya, Pertama, pertama. kira-kira pikirkan lagi, ada tidak hal yang Bu Ulfa belum lakukan ke anak ini sehingga ia tidak mengikuti aturan kelas. Selain Ya. Ibu kurang mengingatkan, Mungkin saya belum memanggilnya Bu. belum memanggilnya. Belum memanggilnya. Memanggil siapa? Memanggil anak yang bersangkutan. Anak Ya. bersangkutan. Kira-kira selain anak bersangkutan ada tidak keinginan untuk memanggil orang tuanya seperti itu? Ada. Ada. Baik. Jika Bu Ulfa memanggil anak tersebut dengan orang tuanya, kira-kira apa yang akan Ibu Ulfa lakukan? Saya akan memanggil orang tuanya ya. Kemudian saya akan membicarakan tentang anak tersebut ya. Mengapa misalnya dia tidak tidak melaksanakan kesepakatan kelas yang telah kami buat. Dan kemudian saya juga akan melakukan segitiga restitusi gitu. Memanggil dia gitu dengan menanyakan apa gitu yang jadi permasalahan dia yang jadi tidak mau menaati keyakinan kelas kami tadi. Jadi rencananya akan melakukan segitiga restitusi Iya. seperti itu yang akan diterapkan Bu Ulfa kepada anak tersebut. Nah, kira-kira nanti jika segitiga restitusi itu Bu Ulfa lakukan, kemungkinan untuk berhasilnya atau perubahan yang akan ada pada anak itu kira-kira kalau dalam skala nih 1 sampai 10 kira-kira segitiga restitusi itu bisa dijalankan dan mendapatkan tujuan sampai ketiga itu dalam skala berapa? 8. Oh, cukup bagus ya. Berarti Bu Ulfa cukup optimis nih akan melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Baik. Jika sudah dilaksanakan segitiga restitusi tersebut, apa komitmen apa nih yang harus Bu Ulfa tanamkan agar segitiga restitusi itu senantiasa bisa dilakukan? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu dengan apa ya misalnya mungkin Bu Ulfa mempunyai keinginan yang pertama untuk setelah menjalankan itu bisa diimbaskan kepada siswa yang lain. Ya. Selanjutnya Selanjutnya kepada kelas yang lain juga. Ya, bisa. Kelas yang lain, kemudian kepada rekan-rekan guru yang lain. Berarti berbagi pengalaman seperti itu ya. Karena mungkin kelas yang lain ada juga yang Iya, seperti betul. itu kan. Ya, berarti bisa berbagi nih kepada Berbagi. rekan-rekan lain jika mempunyai permasalahan yang hampir sama, mungkin bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, gimana sekarang perasaannya Bu Ulfa? Ini lega. Alhamdulillah. Jadi sudah dari permasalahan ini sudah ketemu solusinya. Sudah Bu. Sudah perasaannya juga sudah lega. Nah, jadi ya alhamdulillah ya akhirnya sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Ya, nanti saya setelah melakukan segitiga restitusi, Ya. terus nanti kalau membuat keyakinan kelas, nanti saya akan selalu mengingatkan kepada anak-anak gitu, Iya, setiap bagus. harinya gitu Bu. Good, sip. Setiap harinya gitu. Iya. Supaya mereka gitu kalau selalu diingatkan itu kan supaya mereka selalu ingat gitu ya, dan menerapkannya gitu ya. Oke. Bagaimana? Masih ada lagi? Mungkin itu saja Bu. Oh, iya. Alhamdulillah Bu, solusinya sudah terpecahkan Iya, rasanya gitu ya. alhamdulillah ya. Terima kasih Bu, Iya, ya. sama-sama. Ya, mungkin itu saja Bu. Maaf Ya. sudah mengganggu. Iya, waktu tidak Ibu. apa-apa. Nanti besok-besok boleh ya Bu. ya, Boleh. saya Nanti calling-calling saja. saya Iya. cerita lagi kalau Iya, ada iya, yang sama-sama. saya ceritakan Bu ya. Siap. Ya, terima kasih banyak Iya, Bu ya. iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai. Saya sampai senyum-senyum sendiri gitu Iya. ya. Karena memang luar biasa menarik gitu ya Iya, proses iya. coachingnya. Walaupun tadi mungkin coach Bu Ulfa mungkin apalagi ya sempat sedikit kebingungan, tapi Kebingungan, ya Bu, iya. coachnya terus menggali gitu, terus Iya, menggali iya, potensi. benar. Di sini saya melihat bahwa Bu Ranti ini selaku coach itu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga pertanyaan-pertanyaannya berbobot. Berbobot, Gitu. iya. Nah, terus terang saya sangat sebagai pengamat gitu, wah ini bagus, keren sekali. Nah, menurut Bu Ranti ini sendiri, bagaimana perasaan Bu Ranti ini selama melakukan proses coaching tadi? Saya sangat senang ya, karena waktunya mencoba. Bu Ulfa ini datang dengan kebingungannya. Nah, kemudian saya mencoba menggali permasalahannya. Sebenarnya yang mencari jawabannya itu Bu Ulfa sendiri. Hanya mungkin karena pada saat itu ya bingung, kita bantu gali, kemudian dia menemukan, oh saya harusnya menjalankan segitiga institusi seperti itu. Memang sempat Bu Ulfa agak kebingungan pada saat komitmen. Saya hanya memancing sedikit saja, kemudian Bu Ulfa, oh iya nanti saya akan ke murid, ke guru, seperti itu. Nah, kemudian juga apakah Bu Ranti ini menemukan kendala saat tadi melakukan sebagai coach melakukan proses coaching? Iya, sebenarnya kendalanya seperti ini. Karena pada saat kami komunikasi itu ada hal yang mungkin saya kurang sedikit pahami dari permasalahan tadi, tapi sepanjang perjalanan percakapan itu kemudian baru saya, oh ternyata permasalahan sebenarnya ini terjadi setelah penerapan keyakinan kelas dilakukan. Ternyata itu baru awal semester ini. Seperti itu. Awalnya saya masih agak bingung kenapa anak ini tidak mengikuti aturan, apakah sudah lama atau tidak. Ternyata itu baru saya pahami permasalahannya. Kendalanya saya di situ, miss di awal aja. Nah, baik Bu Ranti ini kemudian dengan kendala tadi, Bu Ranti ini kira-kira apa nih solusinya atau apa sih nanti yang akan ditingkatkan dari untuk coaching ataupun pembelajaran coaching kita yang selanjutnya? Ya, sepertinya kedepannya ini pada saat saya mengalami kebingungan, seharusnya saya menanyakan dulu di bagian mana saya kurang paham. Mungkin saya bisa maju. Coba jelaskan kembali apa keinginan atau tujuannya Bu Ulfa kesini. Mungkin itu seharusnya tadi saya menanyakan itu sehingga tidak miss. Saya memahaminya pada saat sepanjang perjalanan percakapan baru saya paham. Seharusnya di awal itu, kemudian ketika saya menemukan kebingungan saya harus tanyakan langsung. Nah, komitmen seperti apa nanti yang Bu Ranti ini buat untuk kendala jangan sampai nanti terjadi lagi? Ya, artinya setiap permasalahan yang sudah saya temukan ini harus saya perbaiki. Ketika sudah saya perbaiki, terutama saya pertahankan. Jika bisa saya tingkatkan. Seperti itu komitmennya. Jangan diulangi lagi. Baik, terima kasih banyak Bu Ya, Ranti, ini luar sama-sama. biasa. Saya Ya. sangat merasa banyak pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah hadir dalam proses coaching kita hari ini. Terima kasih juga Bu Ulfa sebagai Ya, coaching. sama-sama Ibu. Baiklah, itulah tadi praktek coaching di mana saya sebagai pengamat, Bu Ranti ini sebagai coach dan Bu Ulfa sebagai coaching. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Belitung hari ini bakal mendemonstrasikan penerapan coaching. Adapun saya sendiri Indar Wismoko sebagai pengamat. Saya Ulfa Uzma selaku coach. Saya Ranti Nerdianti sebagai coach. Prosesnya, yuk mulai Bu. Ya, siap Pak. Assalamualaikum Bu Pak. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar Pak? Baik. Gimana perasaannya hari ini? Senang Pak. Nah, pada kesempatan hari ini kan kita bakal mempraktekkan proses coaching. Iya Pak. Nah, kira-kira apa indikator yang pengen dicapai dari proses coaching ini? Indikatornya
Yaitu yang pertama tujuan Pak ya. Ya. Tujuan, yang kedua identifikasi masalah, kemudian yang ketiga rancangan aksi, dan yang keempat tanggung jawab Pak. Oh gitu, berarti ibu ngikutin alur TISTA ya? Iya. Iya. Kemudian apa yang bakal ibu persiapkan untuk proses coaching ini kira-kira? Yang akan saya persiapkan yaitu nanti ada 3 kompetensi Pak ya. Ya. Yaitu yang pertama itu present, kehadiran penuh, Ya. kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif Pak ya, atau mendengarkan dengan rasa, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, iya. Iya. Oke, dipersilakan Ibu Ulfa. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada waktu tidak? Ada. Saya ini ingin menyampaikan sedikit permasalahan, Bu. Iya, boleh. Begini, Bu. Di bulan Juni ini saya punya rencana akan mengadakan pentas seni anak-anak kecil. Iya, iya. Tapi saya bingung, Bu. Bingung kenapa? Karena waktunya ini sudah dekat. Mm-mm. Tapi saya ingin melaksanakan kegiatan ini. Kira-kira bisa tidak ya? Ya Bu Rantini bisa lah. Kira-kira Bu Rantini permasalahannya apa? Ini, Bu. Ini kan sudah mau bulan puasa. Iya. Berarti waktunya cuma tinggal bulan Mei dan Juni. Juni di awal. Permasalahannya ini masalah waktu pertama. Kemudian bagaimana ya caranya mengajarkan anak-anak pada kegiatan seperti nari, mengisi acara di pentas seni, kemudian mungkin menyanyi, kemudian kalau bisa saya ingin anak-anak puisi juga seperti itu. Nah, pada kegiatan ini perlu mengajarkan anak-anak dengan waktu singkat itu, kira-kira maksud saya bisa atau tidak seperti itu, Bu. Saya bingung di situ. Ya, kira-kira Bu apa sebabnya Bu dari permasalahan itu? Pertama sih waktu ya, Bu. Waktu tadi ya. Waktu, mungkin kurang kerjasama juga apa ya? Iya, mungkin Bu kurang kerjasama dengan pihak Kayaknya saya bisa bekerja sama dengan paguyuban ya, sekolah, mungkin, Bu, sekolah ya. Nah, kayaknya mungkin itu ya permasalahannya, Bu. Kalau Ibu sudah tahu sebabnya, kira-kira Bu apa rencana Ibu selanjutnya? Nah, berarti karena waktu kan tidak bisa ya, Bu, ditambah-tambah lagi. Iya. Artinya kan waktunya seperti itu, saya berarti harus memaksimalkan waktu. Kemudian saya rencananya akan mengadakan rapat nih, rapat paguyuban ya, sekolah paguyuban ya. Ya, karena memang per kelas itu kan kami punya paguyuban kelas orang tua. Nah, mungkin saya akan memanggil pertama itu ketua, sekretaris dengan bendahara paguyuban dulu. Saya akan menyampaikan permasalahannya. Nanti setelah kami berbincang, mungkin baru saya akan memanggil seluruh orang tua. Kayaknya itu, Bu. Oh, itu ya, Bu ya. Selanjutnya Bu, komitmen apa Bu yang akan Ibu lakukan? Mungkin dari rencana dulu ya, Bu. Tadi Iya. Setelah saya memanggil paguyuban, saya rencananya nih akan membagi misalnya untuk nari kelompok ini nanti diketuai oleh siapa nanti gitu. latihannya mungkin tidak di sekolah saja, Bu, bisa di rumah, karena memang untuk daerah pegantungan itu kan dekat-dekat ya, tidak jauh-jauh antara satu anak dengan satu anak yang lain, jadi masih bisa lah terkoordinir walaupun di luar sekolah. Nah, seperti itu, Bu. Jadi untuk komitmen karena sudah tahu nih caranya bahwa kita memanggil anak belajarnya itu selain di sekolah juga bisa di rumah gitu. Berarti komitmennya itu saya dengan orang tua sama-sama berkomitmen akan berkomitmen akan mengajarkan kegiatan-kegiatan ini kepada anak-anak gitu. Waktunya tuh harus sama-sama komitmen di sekolah itu. Saya dengan bantu orang tua, di rumah juga orang tua. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Ya, Bu Rantini, kira-kira ada lagi gak permasalahannya? Permasalahannya sih cuma itu sih, Bu. Cuma itu aja ya. Ada yang lagi yang mau ditanyakan?
Untuk sementara sih itu Bu, tapi setelah berbicara dengan Ibu, saya kemudian bisa tahu oh ternyata kalau waktu memang tidak bisa saya tambah, tetapi saya punya solusi lain. Seperti itu. Ya, seperti itu Bu ya. Jadi apa? Ya, bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Setelah apa? Tadi setelah Ibu selesai menceritakan permasalahan Ibu tadi. Ternyata seperti melepaskan beban yang berat sekali. Sekarang sudah mulai ringan Bu. Iya. Ternyata saya sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama ya. Maaf Bu yang mengganggu Iya, waktunya. tidak apa-apa. Lain waktu setelah saya memanggil orang tua nanti saya akan ceritakan lagi Iya. kembali kepada Ibu. Bagus itu Bu. Iya, Betul. pamit Bu ya. Iya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ulfa Ya, yang sudah sama-sama, mempraktekkan proses coaching dan Bu Kantini Ya. yang sudah bersedia menjadi coaching. Tadi itu bagus, alur diktanya sudah ada, kemudian juga sudah ada kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot. Walaupun tadi di tengahnya masih ada sedikit Iya Pak. tersendat-sendat ya, tapi Iya. bisa langsung comeback lah gitu istilahnya. Iya. Comeback berikutnya. Nah, menurut Ibu hal apa yang masih perlu dari indikator-indikator yang tadi Ibu kasih tahu, hal apa yang menurut Ibu masih perlu ditingkatkan dari proses coaching? Dari proses coaching tadi ya. Dari sayanya Pak ya. Iya. Pertanyaan saya Pak mungkin kurang berbobot. Oh, pertanyaan berbobot. Kira-kira untuk menanggulangi permasalahan itu solusinya Ibu gimana? Apa yang pengen Ibu lakukan? Akan selalu berlatih Pak terus ya. Ya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Ya. Saya akan tingkatkan lagi gitu Pak. Bagus Bu, dengan Ibu berlatih berarti bakal terasa lagi kan Iya, Ibu? iya. Terasa lagi, kemudian saya rasa cukup lah. Iya, Dengan Pak. bagus tadi alur ceritanya, kemudian pertanyaan juga bobot, memang perlu perbaikan lagi. Iya, perlu perbaikan. Tapi juga latihan gitu ya. Terima kasih. Saya Indar Wismoko, kemudian ini Ibu Pak Usman. kemudian ada Ibu Rantini. Iya. Kami sudah mempraktikkan proses coachingnya. Assalamualaikum.